kita para imam ini menunjukkan atau menghidupi diri kita sebagai orang yang berdoa. Memang doa itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan, show off, tetapi hemat saya satu penampilan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan dilaksanakan dengan ungkapan intensi yang kudus, kiranya pantas kita wujudkan, kita lakukan. Maka mari kita menunjukkan semangat kolegialitas kita juga dalam hal doa bersama, juga tentu saja dalam karya-karya bersama. Akhirnya saudara dan saudari umat sekalian, khususnya untuk para imam, marilah kita membaharui janji kita, mari kita saling mendoakan. Kepada umat sekalian, kami mohon juga doa Anda sekalian, agar kami teguh dalam iman kami. Dan kepada para imam, mari kita saling memaafkan, meneguhkan satu sama lain. Sehingga perjalanan imamat kita di tahun yang akan datang ini, kita jalani dengan penuh bersaudara, dengan penuh sukacita, dan dengan satu keyakinan bahwa kita adalah imam yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing umat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para imam, biarawan-biarawati, dan seluruh umat Allah yang terkasih, bersama dengan Bapak Uskup kita, pada hari ini kita ambil bagian dalam 3 imamat Yesus Kristus bersatu hati dalam perayaan Ekaristi Kudus itu. Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus menjadi Imam Agung, dan kita, menurut tempat yang berbeda, telah mengambil bagian dalam imamatnya itu. Untuk menandakan kesatuan imamat itu pada perayaan agung ini, para pastor berkonselebrasi bersama dengan Bapak Uskup Monsiur Paskalis Bruno Syukur, dan sekaligus nanti kami para pastor akan membaharui janji tahbisan kami. Dalam perayaan Ekaristi ini pula, nanti Bapak Uskup akan memberkati minyak urapan, yaitu minyak orang sakit, minyak kategumen, dan minyak krisma, yang akan digunakan oleh para imam untuk mendatangkan Roh Kudus di atas seluruh gereja. Ekaristi hari ini juga menandakan keutuhan kita sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka marilah kita semua bersatu hati dalam iman dan ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Para imam serta para suster, bruder, frater, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memandang saudara-saudara imam hari ini dengan pakaian yang menarik ini, dalam kesempatan membaharui janji imamat kami, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang hingga kini setia berjalan bersama, yang berhati tulus membangun komunio umat dengan bermacam-macam cara. Dalam perjalanan pastoral saya dari paroki ke paroki, memang di sana dijumpai imam-imam kita yang berjuang, berusaha untuk menggembalakan umat di sana. Dan saya merasa bahwa melalui para imam inilah karya penggembalaan kami berjalan. Karya penggembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua itu berjalan dalam konteks selaras dengan kehendak Tuhan. Walaupun ada kelemahan sana sini, tetapi saya menghayati, melihatnya, dan mengucapkan terima kasih. Tentu saja ini saatnya kita bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan sendiri menganugerahkan rahmat imamat ini kepada kita, dan Dia memberikan kekuatan untuk meneguhkan kita agar kita bisa mewujudkan komunio sinodal seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudari, pada kesempatan ini saya ingat juga akan penegasan tentang jati diri kita yang secara implisit diungkapkan Paus Yohanes Paulus II almarhum, yang setelah menjadi santo dalam dokumen Pastores Dabo Vobis, dia mengingatkan kita, "Aku akan mengangkat atas mereka umat gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka umat tidak takut atau putus asa lagi." Inilah janji Allah kepada umatnya, kepada gerejanya. Hari ini dan di tempat ini, janji itu menjadi kenyataan. Tuhan memanggil kita, mengutus kita menjadi gembala bagi domba-dombanya. Jadi benarlah penegasan bacaan pertama, kamu akan disebut imam Tuhan. Kamu dinamakan hamba Allah. Menjadi imam adalah pilihan bentuk hidup kita yang kita pilih dengan bangga dan sukacita. Seperti kemarin kita diingatkan oleh Romodri yang membantu kita untuk merefleksikan perjalanan imamat kita. Misi dan tanggung jawab kita adalah menjadi saksi Allah dengan cara membimbing umat agar iman mereka akan Tuhan Yesus, pilihan yang benar yang membuat kita bersukacita, bangga dengan pilihan ini. Ajaran gereja kita selanjutnya menegaskan bahwa tidak ada imam tanpa terikat dalam kesatuan dengan uskupnya dan rekan-rekan imamnya. Yang mempersatukannya ialah rahmat tabisan. Imam religius terikat kesatuannya dengan pimpinan tarekatnya. Yang mempersatukannya ialah kaul-kaul kebiaraannya. Kami sebagai uskup juga diingatkan, para uskup dikaruniai kepenuhan sakramen tabisan, dan dari para uskup tergantunglah baik para imam maupun para diakon dalam melaksanakan kuasa mereka, kuasa mengajar, memimpin, dan menguduskan. Para imam pun ditabiskan menjadi imam-imam perjanjian baru yang sejati untuk menjadi rekan sekerja yang bijaksana bagi para uskup. Disitulah letak ikatan kesatuan kita. Kesatuan untuk memberitakan Kristus dan karya penyelamatannya. Kesatuan untuk menghantar semua orang mengenal Yesus Kristus, Sang Penyelamat umat manusia. Bacaan misa hari ini dan rekoleksi kita kemarin mempertegas peran kita sebagai imam yang menyadari diri sebagai imam Tuhan. Imam yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Imam yang memegang sungguh erat bahwa merayakan Ekaristi adalah alasan beradanya sebagai orang tabisan. Yesus Kristus yang dihidupinya melalui Ekaristi mesti membentuk pola berpikirnya, pola mengevaluasinya, dan pola berperilakunya. Yesus dalam Injil tadi amat sadar akan jati dirinya dan program hidup yang dilakukannya. Terkesan jelas sekali kesadaran diri Yesus dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai ayat 20. Yesus mengenal dan menerima dirinya. Dia tidak ragu akan perannya. Kutipan Yesaya dijadikan Yesus untuk menyatakan kepada orang-orang di Nazaret dan kepada kita sekalian pada masa kini tentang dirinya dan program yang dikerjakannya. Tadi dalam teks kita mendengar, Roh Tuhan dicurahkan ke dalam hatiku, aku diurapinya
menjadi pewarta kabar kesukaan bagi orang yang hina dina. Aku diutusnya untuk mewartakan pembebasan, memberikan penglihatan kepada orang buta, serta memerdekakan orang-orang terbelenggu. Aku datang untuk memaklumkan tahun rahmat, saat Allah menyelamatkan umatnya. Closing statement, tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara dan saudari, kita tidak berhenti pada teks itu pada zaman Yesus dahulu. Tetapi Yesus mempercayakan para rasul dan kemudian para uskup, para imam dan diakon untuk melanjutkan kehadirannya dan pelayanannya. Dan itu kita peroleh dalam anugerah rahmat tabisan. Imamat kita adalah imamat ministerial, imamat untuk satu pelayanan. Para imam terkasih, melalui sakramen tabisan presbiterat, kita mendapat pengurapan Roh Kudus. Roh Tuhan mengurapi kita, dan seperti Kristus, kita pun diutusnya untuk mewartakan Injil. Maka setiap perutusan imam oleh kami sebagai uskup tidak berada di luar tabisan itu. Uskup, imam ditabiskan untuk diutus, dan perutusan kita dimeteraikan oleh Roh Tuhan. Maka saudara dan saudari, jati diri kita sebagai imam, identitas kita sebagai imam adalah orang-orang yang siap diutus untuk memberikan pelayanan, pelayanan sakramen-sakramen, pelayanan-pelayanan yang lainnya. Maka saudara-saudari, dalam konteks pelayanan imamat ministerial inilah, saya mengajak Anda sekalian, marilah kita menegaskan diri kita, sekaligus juga berjuang untuk mewujudkan agar identitas kita itu menjadi nyata dalam hidup kita, dalam karya pelayanan kita, dalam kebersamaan kita, baik antara para imam maupun bersama dengan umat sekalian. 3 hal yang saya mau ingatkan pada kesempatan ini. Uskup dan imam mestilah menjadi imam ekaristis. Imam yang setia menghadirkan Allah melalui ekaristi. Imam yang siap mempersembahkan diri, mengorbankan diri bagi keselamatan abadi para gembalaannya. Imam yang setia dan gembira membangun relasi dengan Allah, sesama manusia, dan bersahabat dengan alam ciptaan Tuhan. Imam yang setia merayakan ekaristi. Apapun keadaan kita, kalau kita memang banyak pekerjaan, janganlah karena pekerjaan-pekerjaan itu kita mengabaikan untuk bangun pagi dan merayakan ekaristi bagi kita, bagi umat kita. Karena hanya kita orang tertabislah yang secara sah itu merayakan ekaristi. Dan saya kira disitulah martabat yang bisa kita wujudkan sebagai imam yang ditabiskan untuk merayakan ekaristi ini. Tentu saja saudara dan saudari, kita tidak hanya menjadi imam yang merayakan ekaristi saja, tetapi ini titik tolak, titik utama. Apalagi gereja mengajarkan kepada kita ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan bagi kita umat Allah ini. Maka mari kita meneguhkan kembali kesadaran ini. Yang kedua, uskup dan imam adalah orang yang siap bergerak keluar dari zona nyaman dan pergi untuk membangun dunia menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Kemarin kita diingatkan kembali oleh pembimbing rekoleksi kita dengan ungkapan bahasa Italia, gereja kita adalah la chiesa in uscita, gereja yang bergerak keluar. Dan kita sebagai imam adalah imam misioner, imam yang siap diutus, yang siap bergerak keluar dari zona nyamannya. Dalam konteks keindonesiaan kita membangun persaudaraan sejati dengan semua komponen bangsa. Maka kita diajak untuk membaharui komitmen kesetiakawanan sosial kita dan semangat toleransi kita. Pastoral kita mesti terlihat dalam banyaknya serta bermutunya dialog-dialog yang kita bangun.
Indonesia menjadi rumah kita bersama. Karena itu, mari kita menjadi pembangun rumah ini bersama dengan orang lain. Semboyan ekologis kita, hijaukan bumi, rumah kita bersama. Dan masih kita tambahkan, dan saya mengajak, sebarkanlah gerakan kolekte sampah ke semua sudut-sudut paroki kita. Imam misioner, imam yang juga merawat kebersamaan kita di Indonesia ini. Dan yang terakhir ialah uskup dan imam yang berguru pada Bunda Maria, yang kuat dalam praksis hidup berdoa. Jadilah man of prayer. Berdoa pribadi amat penting, tapi tidak cukup. Tetapi perlu dilengkapi dengan doa bersama sesuai janji tabisan kita. Adakanlah doa ofisi ilahi bersama sebagai wujud nyata komunio para imam yang berdoa. Bisa juga di beberapa paroki saya menemukan imam karena tinggal sendiri dan dia mau setia untuk doa ofisi ilahi, dia mengajak umatnya, mengajak mereka yang membantu di rumah pastoran itu untuk berdoa ofisi bersama. Tentu saja ini satu contoh yang baik yang perlu kita kembangkan. Sehingga komunitas-komunitas pastoran kita yang tinggal para imamnya berdua atau bertiga, di situ kita menemukan juga kebersamaan kita dalam doa ofisi ilahi. Dengan demikian saudara-saudari, kita para imam ini menunjukkan atau menghidupi diri kita sebagai orang yang berdoa. Memang doa itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan show off, tetapi hemat saya satu penampilan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan dilaksanakan dengan ungkapan intensi yang kudus, kiranya pantas kita wujudkan, kita lakukan. Maka mari kita menunjukkan semangat kolegialitas kita juga dalam hal doa bersama, juga tentu saja dalam karya-karya bersama. Akhirnya saudara dan saudari umat sekalian, khususnya untuk para imam, marilah kita membaharui janji kita, mari kita saling mendoakan. Kepada umat sekalian, kami mohon juga doa Anda sekalian, agar kami teguh dalam iman kami. Dan kepada para imam, mari kita saling memaafkan, meneguhkan satu sama lain. Sehingga perjalanan imamat kita di tahun yang akan datang ini, kita jalani dengan penuh bersaudara, dengan penuh sukacita, dan dengan satu keyakinan bahwa kita adalah imam yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing umat kita. Tuhan memberkati. Sebelum menerima berkat penutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya para imam yang selama ini kita berjalan bersama, dan mari kita meneruskan perjalanan bersama ini dengan janji-janji baru kita, khususnya selama Pekan Suci nanti, Trihari Suci, mari kita menghantar umat untuk semakin mengenal, semakin percaya pada Yesus Sang Penyelamat itu. Selamat merayakan Trihari Suci nanti di paroki masing-masing. Mari kita saling mendoakan. Kita juga ingat secara khusus 3 imam kita yang sedang menjalankan misi di Kalimantan, juga beberapa imam yang sedang belajar di Roma. Khususnya juga kita berdoa untuk Romo Markus Lukas yang sedang sakit. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ite misahes.